Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A1 akan mempresentasikan film proyek kami yang berjudul Dacryocystitis. Jadi next. Berikut adalah anggota kelompok kami, bisa di next. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Imbani Lamendaswari dengan NIM 230 akan mempresentasikan mengenai pendahuluan, bisa di next. Dimulai dari latar belakang, dacryocystitis merupakan peradangan yang terjadi pada sakus lacrimalis karena terdapat sumbatan pada ductus nasolacrimal. Gejala klinis yang dapat muncul pada dacryocystitis diantaranya muncul eksudat purulen pada konjungtiva bulbi bagian medial dan pembengkakan pada medial palpebral inferior yang kemerahan. Sebuah studi yang dilakukan di Iran menyatakan sebanyak 34,1% pasien mengalami dacryocystitis akut dan 65,9% mengalami tipe kronis. Pasien yang rentan mengalami dacryocystitis yaitu bayi baru lahir dan juga orang dewasa di atas 40 tahun. Di Bali, pasien yang terdiagnosis dacryocystitis terdiri atas 53% perempuan dan 46,5% laki-laki dengan dacryocystitis kronis sebanyak 78,6% dan dacryocystitis akut sebanyak 21,4%. Dacryocystitis kongenital dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Pada orang dewasa, prognosis dacryocystitis baik, akan tetapi dapat terjadi kekambuhan dan memburuk apabila tidak ditangani dengan baik. Jadi next. Untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat bisa dilihat pada slide. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Arya di Kusumajaya dengan NIM 197. Baik, sini saya akan menjelaskan definisi. Jadi definisi dacryocystitis termasuk gangguan pada sistem lacrimal yang sering ditemukan. Penyakit ini adalah inflamasi dari sakus lacrimal yang biasanya disebabkan oleh obstruksi ductus nasolacrimal. Next. Untuk epidemiologi sendiri, dacryocystitis ini dapat terjadi di semua usia. Manifestasi dacryocystitis ini berupa infeksi akut maupun kronik. Data pada penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dacryocystitis lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, dengan kelompok usia lebih banyak pada bayi dan dewasa usia lebih dari 40 tahun. Namun belum terdapat data epidemiologis tentang kejadian pasti dacryocystitis di Indonesia. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Julieta Candelaria Ngadarata dengan 3 digit PIN terakhir 001. Jadi untuk etiologi dari dacryocystitis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dacryocystitis akut. Dacryocystitis akut itu biasanya disebabkan karena adanya obstruktif total maupun sebagian ductus nasolacrimal. Dacryocystitis akut juga bisa disebabkan karena infeksi. Infeksi yang terjadi biasanya karena kuman pneumococcus, Streptococcus viridans, lalu ada Bacillus influenza dan Staphylococcus. Bisa di next. Lalu yang kedua ada dacryocystitis kronis, di mana itu terjadi karena yang pertama ada oklusi kongenital dari ductus nasolacrimal, lalu yang kedua ada oklusi yang didapat dari ductus nasolacrimal dengan penyebab yang belum diketahui, lalu yang berikutnya ada infeksi jamur, biasanya itu disebabkan oleh Aspergillus dan Candida, lalu berikutnya ada tumor ginal atau ganas, lalu berikutnya ada kelainan intra atau paranasal seperti polip sakus, ada infeksi kronis dari hidung ataupun sinus paranasal, dan yang terakhir itu dacryocystitis akut yang terjadi setiap tahun. Perkenalkan, nama saya Gusti Cana Dewi dengan 3 digit terakhir 042. Jadi patofisiologi dari dacryocystitis ini sendiri diawali dari obstruksi dari sistem nasolacrimalis, di mana ini menyebabkan stagnasi pada air mata. Hal tersebut merupakan lingkungan ataupun kondisi yang menguntungkan bagi mikroorganisme mungkin seperti bakteri untuk berkembang biak dan menyebabkan radang pada kantung lacrimal, sehingga menyebabkan pembengkakan pada orbit inferomedial. Sedangkan pada histopatologinya sendiri, episode dari dacryocystitis ini ketika berulang ataupun kronis akan menyebabkan perubahan pada sel epitel struktural dan juga subepitelnya, sehingga menghilangkan sel goblet dan epitel yang khas yang berperan dalam mekanisme air mata dan menyebabkan peradangan kronis. Untuk temuannya sendiri yang paling sering itu adalah fibrosis dan juga peradangan non-granulomatosa
Untuk temuan lainnya bisa ada sarkoidosis, limfoma, dan juga papiloma. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Stephen Christian dengan 3 digit terakhir 110. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinisnya. Jadi ada beberapa hal. Yang manifestasi klinis yang jelas adanya pengeluaran sekret berupa cairan yang berlebihan, kemudian disebabkan karena hambatan pada saluran drainasenya. Nah, kemudian juga akhirnya ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi yang pada fase akutnya itu dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan, rasa kemerahan, dan ada pula rasa nyeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Yuma Sudasmara dengan NIM terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan analisis dari dacryocystitis. Yang pertama ada onset gejala yaitu akut selama beberapa hari, lalu kronis yaitu lebih lambat. Yang kedua ada dacryocystitis ini yang kronis lebih sering terjadi dibandingkan akut. Yang ketiga ada riwayat trauma fraktur rahang atas dan hidung. Selanjutnya ada riwayat obstruksi ductus nasolacrimalis, lalu ada riwayat pembentukan dacryocyolid, lalu ada riwayat operasi intraokular dan intraokular interkuran, lalu ada keluhan penurunan ketajaman visual, lalu pada anak yaitu gejala lebih mudah tersinggung, tidak makan dengan baik, lalu riwayat lesi, kistik, kebiruan, dan gejala gangguan pernapasan. Nah, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sumidistriana Prabartasari dengan 3 NIM digit terakhir 213. Untuk pemeriksaan fisik diagnosis dari dacryocystitis, yang pertama umumnya peningkatan ekskresi cairan air mata. Kemudian untuk dacryocystitis akut, gejala peradangan akan eritema tidak menyeluruh, konjungtivitis, selulitis preseptal, nyeri dan nyeri tekan bawah tendon kantus medial di daerah kantung lakrimal. Untuk yang kronis, umumnya peningkatan cairan air mata dan mapping dari bulu mata, kemudian ekskresi cairan mukoid, hiperemia konjungtiva intermittent, dan epifora. Epifora dan konjungtivitis kronis dengan eritema kantung lakrimal dan reflux bahan purulen dari ning fistulae, konjungtivitis berulang, abses selulitis orbital, dan endophthalmitis di beberapa kasus. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Putra, 3 digit yang terakhir 020. Bagi sini saya akan menjelaskan pemeriksaan yang dari dacryocystitis. Pertama, kita bisa menggunakan kultur dan pewarna antram, tujuannya untuk menentukan organisme dan terapi antibiotik yang dapat dipakai. Selanjutnya ada tes retensi pewarna fluoresen, tujuannya untuk menentukan drainase lakrimal yang buruk, biasanya pada kasus obstruksi. Selanjutnya kita juga bisa lakukan kultur darah. Indikasinya adalah pasien dengan riwayat demam, gangguan visual yang akut, dan juga pasien rawat inap karena imunosupresi. Selanjutnya juga kita bisa gunakan CT scan. Indikasinya jika pasien mengalami selulitis orbital atau infeksi yang luas atau kelainan intrakranial, bertujuan membantu menentukan anatomi dari setiap massa intranasal. Selanjutnya ada dacryocystogram atau DJG. Indikasinya jika terdapat masalah anatomi yang tidak bisa diselesaikan oleh CT scan, tujuannya untuk menentukan lokasi stenosis atau obstruksi dan membantu meningkatkan kualitas dari gambar. Selanjutnya ada tes serologi, indikasinya jika dicurigai akibat penyakit sistemik pada kasus kronis. Selanjutnya ada tes antibodi sitoplasmatik antikloroplik, yang indikasinya ada jika adanya granulomatosis yang dicurigai penyakit Wegener. Selanjutnya ada pengujian antibiotik antinuklear atau ANA, yang indikasinya adalah jika dicurigai adanya lupus eritomatosus sistemik. Nah, kan nama saya Nengar Kasudika dengan 3 digit NIM terakhir 022. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding. Yang pertama yaitu hemangioma kongenital. Ini merupakan nol merah atau ungu dengan telangiectasia multiple yang diliputi oleh halo pucat. Kemudian hemangioma infantil. Ini berwarna merah, keunguan datar hingga lesi nodular yang mobile dan izin. Segitiga, glioma hidung,
Jadi ini merupakan lesi nodular eritematosa yang keras yang terlihat pada akar hidung. Yang keempat yaitu obstruksi kongenital sederhana. Itu akibatnya kanalasi dari yang tidak sempurna dan atresia. Terlihat epifora dan masalah kelopak mata, pelebar minimal kantung lacrimal. Next. Untuk konjungtivitis itu konjungtivanya tampak merah, biasanya merespon terhadap antibiotik topikal. Selanjutnya konjungtival French body itu mata merah dengan onset akut. Untuk edema mukosa hidung yang sekunder akibat obstruksi meatus inferior dan biasanya sembuh dengan dekongestan. Selanjutnya selulitis orbita sering disalahartikan pada bayi baru lahir. Nah, yang terakhir itu adenosis banding lainnya, encephalocal, kisah demoid dan sampai sehat. Sinusitis frontal, ethmoid atau maxillaris, neoplasma, etropion, kelopak mata bawah, dan dacryoadenitis. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Marcel dengan dari JINIM terakhir 147. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana dari dacryocystitis. Jadi secara umum tata laksana dacryocystitis ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya dan penyebabnya dibagi menjadi akut, kronis, dan kongenital. Di mana untuk tata laksana dacryocystitis akut sendiri, bisa di next. Untuk tata laksana dari akut sendiri, karena ini dari gejalanya ringan, maka diberikan penanganan non-surgical, yaitu memberikan kompres hangat dan juga Kriegler's pada bagian mata yang mengalami adanya keluhan. Selanjutnya pada dacryocystitis kronis, bisa di next. Pada dacryocystitis kronis sendiri dilakukan tindakan operasi atau tindakan surgical, yaitu adanya balloon dacryoplasty, nasolacrimal intubation, nasolacrimal stenting, percutaneous dacryocystorhinostomy atau yang biasa dikenal dengan DCR, dan juga ada endonasal dacryocystorhinostomy. Kemudian yang mungkin bisa juga dikenal dengan ENDCR atau ENDC. Kemudian bisa di next. Selanjutnya adalah dacryocystitis kongenital. Biasanya untuk dacryocystitis kongenital ini sendiri akan diberikan obat-obat antibiotik topikal seperti gentamicin, politrim, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya diberikan dekongestan sebagai upaya untuk melegakan adanya sumbatan pada bagian lacrimal sac. Mungkin bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Isma Tiffany dengan 3 digit NIM terakhir 070. Jadi, prognosis untuk dacryocystitis ini ditentukan oleh faktor risiko yang mendasari dan terapi yang akan dilakukan. Dan pada umumnya, prognosis yang ditemukan itu baik dan dengan teknik pemeriksaan sederhana menunjukkan keberhasilan yang tinggi. Untuk dacryocystohinostomy atau DCR telah terbukti lebih dari 93-97% keberhasilannya. Nah, pada kasus kongenital, 90% kasus dapat sembuh dalam 1 tahun hanya dengan tindakan konservatif. Komplikasinya dapat sangat merusak tubuh. Dacryocystitis akut dapat menyebar dan menimbulkan pembengkakan kelopak mata atau menghasilkan selulitis orbital dengan komplikasi displacement bola mata, kehilangan penglihatan, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. 60% dari pasien dengan serangan awal dacryocystitis akut akan mengalami kekambuhan. Dan apabila infeksi kembali, pasien akan dirujuk untuk melakukan evaluasi pembedahan. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikita Kristiani dengan 3 digit NIM terakhir 002. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan. Next. Baik, berdasarkan penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dacryocystitis merupakan inflamasi dari sakus lacrimal yang biasanya disebabkan oleh obstruksi pada ductus nasolacrimal. Kemudian, dacryocystitis dapat terjadi pada semua usia, namun biasanya lebih sering menyerang bayi dan orang dewasa dengan usia lebih dari 40 tahun. Dacryocystitis akut dapat disebabkan oleh kuman Pneumococcus, Streptococcus viridae,
Bacillus influenza, dan Staphylococcus. Sedangkan dacryocystis kronis biasanya disebabkan oleh kuman-kuman seperti Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, tuberkulosis, dan juga Candida. Obstruksi ductus nasolacrimal dengan stagnasi air mata dapat menyebabkan organisme patologis dapat berkembang biak dengan baik dan menyebabkan peradangan atau inflamasi. Selanjutnya, manifestasi klinis dari dacryocystis misalnya seperti bengkak, peradangan, distensi saccus lacrimalis di bawah tendon canthus medial, dan juga adanya rasa nyeri. Next. Selanjutnya, gejala fisik utama yang ditemukan pada dacryocystis adalah peningkatan ekspresi cairan air mata, biasanya pada 6 minggu pertama jika pada anak. Dacryocystis bentuk akut akan terdapat peradangan, pembengkakan, eritema, konjungtivitis, selulitis preseptal, nyeri dan nyeri tekan di bawah tendon canthus medial di daerah kantung lacrimal. Diagnosis banding dari dacryocystis meliputi hemangioma kongenital dan infantil, glioma hidung, obstruksi kongenital, dan konjungtivitis. Kemudian, tata laksana dari dacryocystis akut dapat dilakukan dengan kompres hangat. Dacryocystis kronis dengan tindakan operatif seperti balun dacryoplasty, nasolacrimal intubation, dan nasolacrimal stenting. Apabila tindakan operatif tersebut masih gagal untuk mengatasi dacryocystis, maka selanjutnya dapat dilakukan dengan evaluasi untuk dilakukan percutaneous dacryocystoscopy atau DCR, atau endonasal dacryocystoscopy atau NDCR. Secara umum, prognosis dari dacryocystis ditemukan baik dengan teknik pemeriksaan sederhana yang menunjukkan keberhasilan yang tinggi. Next. Sekian presentasi dari SGD kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.